Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tahiyyakumullahu jami'an. Wah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa pada pekan ganjil kita kembali bertemu di Zoom secara live untuk membahas beberapa materi yang sebelumnya sudah dibagikan kepada para peserta. Alhamdulillah pada 4 pekan sebelum ini kita sudah mempelajari terampil imla untuk pemula, baca tulis huruf-huruf Arab, yang mana mungkin bisa rasakan beberapa hal itu cukup mudah, sangat mudah. Beberapa hal itu memang butuh banyak pengulangan, banyak murojaah ya. Karena hal itu suatu hal yang lumrah ketika kita mempelajari bahasa kedua, ketiga selain bahasa ibu kita, tentunya Indonesia yang sampai kita ke level yang itu benar-benar bisa menguasainya di waktu dan ikhtiar yang maksimal. Nah, pada pekan kelima ini, dalam beberapa pekan ke depan, kita sudah masuk ke kitab yang kedua, yaitu kita akan masuk ke dalam ilmu sorof. Nah, di sini pengisi kajiannya secara video dan audio itu Ustaz Abu Razin, Ustaz Khairul Umam, Hafizahullah Ta'ala, yang beliau merupakan founder dari Yayasan Bisa ini sendiri. Nah, di sini bagaimana yang tertampil di layar teman-teman sekalian, sudah ada transkrip materi yang ada 29 halaman. Ini kita akan review secara ringkas saja ya. Nah, beliau telah melakukan dengar, membaca, melihat. Pertama beliau menyebutkan pengantar program saraf ini, saraf premium, dan beliau tentunya menyebutkan beberapa alasan mengapa kita harus semangat belajar bahasa Arab ya. Karena tentunya bahasa Arab yang bagian utama dari agama kita dan Islam. Jika kita semangat mempelajari bahasa Inggris untuk bekerja, untuk profesi kita, yang mana itu merupakan perkara duniawi kita, apatah lagi bahasa Arab merupakan itu perkara dunia dan akhirat kita semua. Kemudian pada materi kedua, beliau juga menyebutkan pengenalan ya tentang ilmu-ilmu bahasa Arab ini, yang mana ada ilmu nahu dan sorof. Pertama beliau menyebutkan definisi dari nahu, kemudian sorof. Ya, secara sederhana sorof ini berarti mempelajari tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya, ya. Dan ini secara dasar ada setiap bahasa, seperti bahasa kita beliau kasihkan definisi seperti kata minum, ya ada minum, ada minuman, ada terminum, ada diminum, ada peminum dan seterusnya di semua kata. Begitu juga di bahasa Arab ini. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan dengan pola-pola yang ada, konsep yang ada. Nah, nanti akan kita jadi pekan depan ya tafsir ini bahasa Ta'ala. Kemudian materi berikutnya beliau juga mengenalkan kepada kita semua 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Jadi semua kata yang ada dalam bahasa Arab itu terkelompokkan dalam tiga pembagian ya, gitu. Itu fiil, kata kerja, atau itu isim, kata benda, atau itu harf atau huruf, ya huruf. Nah, jadi nanti seiring dengan waktu bertambahnya materi, nanti antum banyak kata-kata yang antum baca, yang antum dengar, nanti kita akan sangat mudah mengenali yang di depan kita ini apakah dia fiil, isim, atau huruf. Nah, kemudian beliau membawakan beberapa pembagiannya, pembagian dari fiil, kemudian sebagian dari isim dan huruf. Ya, untuk detailnya tentunya sudah antum pelajari sebelumnya. Kemudian beliau juga mengenalkan tanda-tanda fiil, tanda-tanda isim dan huruf. Ya.
eh, kita tentunya bisa mengenali sesuatu yang ditulis atau sesuatu yang kita baca dan kita dengar ini apakah dia fiil, apakah dia isim atau huruf. Ada tanda-tanda yang itu memudahkan kita seperti huruf qad. Qad gitu kita dapati ada qad, setelahnya ada kata maka itu adalah fiil, ya, dan seterusnya. Juga tanda isim nanti ada alif lamnya, ya, atau nanti dia bertanwin, kemudian itu juga tanda huruf. Nah, kemudian juga ada namanya dhamir, ya, kata ganti. Jadi bahasa Indonesia kita hanya mengenal ada 6 kata ganti, ya kan, ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk orang pertama sebagai pembicara, ya, antara saya dan kami atau kita, ya, kami dan kita sama. Kata ganti orang kedua yaitu orang yang kita ajak berbicara, kamu atau kalian, ya. Kemudian kata ganti orang ketiga dia dan mereka. Hanya 6 di kita. Sedangkan di bahasa Arab ya ada sampai 14. Kenapa? Karena kata ganti dalam bahasa Arab ini atau dinamakan dhamir, dia sangat detail. Ya, dia bedakan antara untuk satu orang, dua orang, dan tiga orang. Itu berbeda. Kemudian juga dibedakan kata ganti untuk laki-laki dan perempuan. Kalau di kita bahasa kita kan dia, ya, mencakup dia laki-laki, dia perempuan. Kalau untuk bahasa Arab, dia laki-laki pakai huwa, dia perempuan pakai dia. Nah, begitu juga kaliannya, antum, ya, antuna, anta, kamu, kemudian anti. Nah, ada yang dia itu dengan gender, ada yang dia eh, tidak mengenal gender, seperti ana dan nahnu. Ya. Ana saya, ya, bisa laki-laki perempuan, dan nahnu juga bisa laki-laki dan perempuan untuk kami. Nah, ini usahakan ya teman-teman semua, ini kata ganti ini harus sampai hafal luar kepala, ya, luar kepala. Nah, karena basicnya nanti itu tasrif, sorof itu berputar-putar, semua nanti kata kerja itu akan berputar-putar pada 14 kali ini. Jadi akan perubahannya itu terhadap perubahan kata ganti ini. Kata ganti ini. Kemudian beliau membahas atau materi kita tentang pembahasan aturan perubahan kata atau tasrif. Nah, perubahannya itu dalam bahasa Arab disebut kata tasrif. Nah, di sini seperti kata akala, yakulu, aklan, akilun, makulun, kulun, la ta'kul, kulun, la ta'kul. Nah, kemudian, nah, nanti ini atum lebih detail lagi materi pekan depan akan ada fi'il madhi, mudhari, masdar, mufa'il, maf'ul, amar, nahi, zaman, makan, dan ahlah. Insya Allah nanti sangat detail. Kemudian yang terakhir ada namanya wazan. Nah, ini sampai 35 ya, Ikhwan, ya. Nah, di sini yang penting antum jangan sampai merasa terbebani dulu dengan wah 35 bagaimana cara melahapnya. Apakah harus langsung? Enggak. Semuanya itu bisa pelan-pelan, ya. Nah, yang buru-buru. Program kita 7 bulan, bukan berarti kalau 7 bulan belum hafal semuanya atau nggak lancar semuanya itu gagal. Enggak. Kita belajar agama ini belajar kata para ulama minal mahdi ila lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Kita nggak mengenal namanya pembatasan-batasan waktu. Adapun ya, adapun masalah penentuan 7 bulan, atau 1 semester, 1 tahun itu hanya program, ya, bukan batasan eh, cepat atau lambatnya, ya teman-teman, ya. Nah, di sini nanti bisa di murojaah terus materi-materi ini. Nah, nanti jika ada hal-hal yang belum dipahami secara sederhana, mungkin kita bisa jawab di sini di muhadharah sore ini. Ya, jika ada yang lain atau nanti banyak hal yang insya Allah itu bakal terjawab secara perlahan, ya. Makin makin kita baca materinya, makin ketemu materi yang lebih lanjut, banyak hal nanti insya Allah kita akan ketahui bersama. Baik, nah ini review singkat ya sebelum kita mulai sesi tanya jawab. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau tetap dulu masykurin, ya silahkan Ikhwan.
Jika ada pertanyaan bisa langsung buka mic dan sebutkan pertanyaannya. Tafadhol. Tafadhol, Assalamualaikum silakan. Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Tafadhol. Ya, eh, di dars di audio ketiga itu kan Mhm. disebut di bagian tengah atau akhir disebutkan bahwa pembahasan soal sorof itu kan dikelompokkan menjadi tiga, Ya. fiil, isim, dan Mhm. huruf jar. Tapi di situ Ya. dibilang bahwa kemudian hari ke depannya huruf itu tidak dibahas. Kenapa Ustadz? Itu aja sih pertanyaannya. Karena sisanya belum Ini selesai. Hmm. yang ini kelihatan di layar. Kelihatan Ustadz, kelihatan. Ya, ini ya, yang nomor 3 ya. Nah, huruf tidak akan dibahas kemudian hari. Heeh. Eh, oh, kalau kita belajar sorof, kita sama sekali tidak membahas huruf, maksudnya gitu ya. Iya, naam Nah, Ustadz. Maksudnya ya. kenapa hanya fiil dan isim? Betul, betul. Nah, karena balik ke konsep sorof, sorof itu perubahan bentuk kata. Nah, yang fiil itu kan dia bisa berubah dari fa'ala ya alu kan gitu. Isim juga nanti kan ada juga di materi ada mufrad, ada musanna dan ada jamak kan. Misalnya kalamun, kalamani, aklamun. Ya dia berubah. Nah, sedangkan huruf ini kenapa dia nggak mengambil porsi di sorof? Karena dia sama sekali nggak ada perubahan. Dia nggak ada perubahan bentuk. Ya, di sini misalnya ada beberapa contoh huruf, ada min, ada fi, ada ala, ada ila. Karena dia hanya kata bantu. Nah, mungkin terjemahan huruf di bahasa kita itu kata bantu. Dia hanya sebagai penyambung. Dia hanya sebagai penyambung. Ya, karena penyambung dia nggak ada ikut ikut berubah. Ada ikut berubah. Ya, jadi itu. Jadi karena dia. Nah, sedangkan huruf ini nanti porsinya dia akan ada di ilmu nahu. Nah, misalnya nanti seperti contohnya huruf jar. Huruf jar itu kan kalau dia masuk di isim berarti dia menkasrohkan. Nah, misalnya Zaidun fil fasli. Fi huruf ya kan Zaidun fi huruf al faslu kelas. Tapi karena sebelumnya ada huruf fi, huruf jar yang mana hukum nahunya dia menkasrohkan. Jadinya Zaidun fil fasli. Di porsinya huruf ini dia nanti akan ada di nahu. Ya, begitu. Ahli akbar. Nah, iya, syukran Ustadz. Nah, Paham afan lah. wa ya. Hmm. Hmm. Hukumullah. Baik, ikhwah, tafadhalu Pak Eko, Mas Ivan Triadi, tafadhalu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mas, tafadhal. Izin bertanya aja Ustadz. Jadi kalau misal kita kan punya wazan ini cukup banyak ya Ustadz ya. Banyak ya gitu ya. Iya, Nah, 35. betul. Kalau suatu fiil gitu eh, Hmm, dimasukkan ke wazannya itu apakah ada tandanya atau memang harus dihafal tuh Ustadz? Misal oke, kataba oke, gitu dia masuk wazan apa ya gitu. benar, benar. Oke, itu udah Udah, pertanyaannya? itu saja Ustaz. Syukron. Ya, benar. Nah, di sini memang di materi terakhir ini hanya kita sebagai pengantar sih baru 35. Nanti akan ada materi yang secara khusus di tiap-tiap wazan ini akan ada dibahas itu sulasi, rubai, sulasi mujarrad dan seterusnya. Jadi nanti itu wazan ini dia konsep baku. Dia ada rumus baku. eh Dia ketika kita masukkan kata kerja atau fiil,
dia akan berada di salah satu dari 35 ini. Nah, dalam salah satu dari 35 ini, dan kita mengubahnya itu bukan dengan, dalam artian bukan dengan alasan pribadi atau kreasi, enggak. Dia nanti akan mengikuti pola dan konsep. Nah, setiap pola dari 35 ini dia memiliki makna. Nah, jadi perubahannya itu karena ada perubahan makna yang ingin disampaikan dalam 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 tulisan atau pengucapan kita terhadap kata tersebut. Misalnya saya ambil contoh ayat Al-Quran, ada tidak ya sederhana, misalnya eh, nggak usah deh, misalnya ayat dulu, misalnya ada kata khoroja, khoroja, fiilnya apa, khoroja. Ya. Dengan wazan fa'ala kharaja itu arti dasarnya artinya keluar. Misalnya kita contohkan kharaja Zaidun minal fasli. Zaid keluar dari kelas. Kharaja Zaidun minal fasli. Nanti kita akan temui wazan dengan wazan af'ala. Kharaja tadi kita tambahkan hamzah di depannya menjadi apa? Akhraja. Nah, akhraja ini artinya sudah berubah. Bukan hanya artinya keluar, dia memiliki arti dengan wazan akhraja dengan arti baru, yaitu apa? Mengeluarkan, mengeluarkan. Nah, misalnya contohnya akhraja akhraja Zaidun al-fulusa min jaibihi. Akhraja Zaidun al-fulusa min jaibihi. Ya, Zaid mengeluarkan uang dari sakunya, dari kantongnya. Nah, begitu. Jadi ada perubahan wazan, ada penambahan makna, ada perubahan makna dari kata dasarnya. Nah, kalau wazan itu mirip dengan kalau di bahasa kita itu layaknya hmm, antara misalnya minum, minum menjadi apa? Menjadi oh nggak ada. Kalau wazan mungkin nggak ada di bahasa kita. Di Seperti bahasa kita tuh imbuhan gitu mungkin tasrif. Ustaz ya. Gimana? Agak beda ya. Seperti imbuhan gitu. Kalau imbuha, nah bisa jadi mirip. Nah bisa jadi seperti misalnya kalau kita kan masak ya, kata kerja dasarnya masak. Ya. Kalau kita ingin sedang, maka misalnya kita katakan ibu sedang memasak. Nah nanti kalau di tasrif itu kita dapatin fiil mudhari. Yaf'alu, yaf'alu. Kalau nanti sudah dimasak, misalnya sudah dimasak, betul ada seperti itu. Ada kalau bahasa kita imbuhan, imbuhan kalau di bahasa Arab atau di sorof ini dia ada wazan-wazannya. Wazan itu konsepnya atau polanya tertentu, bentuk tertentu, yang mana bentuk setiap perubahan bentuknya itu akan membawa makna, akan membawa makna. Nah, ini yang cukup beda dengan bahasa kita ataupun dengan bahasa lainnya, bahasa Arab, bahasa Arab ini. Maka kalau nanti kita menjauh belajarnya insya Allah Ta'ala, kita dari Nahu dan Sorof ini kita akan dapati jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mungkin sering berseliweran di kepala kita. Insya Allah. Kenapa berbeda tentang tafsiran ini? Kenapa ulama berbeda tentang hukum ini? Ternyata beberapa perbedaan ulama itu kembali ke perbedaan di masalah bahasa di Nahu Sorof. Di Nahu Sorofnya. Itu ya. Jadi insya Allah nanti Ustaz. tiap-tiap wazan akan ada khusus di materinya. Sekarang Ustaz. Satu lagi boleh Baik. Ustaz? Tafadhal, tafadhal. Iya. Tadi Alhamdulillah jelas Ustaz untuk bisa merubah maksudnya ya dari sisi fiilnya itu jadi apa gitu. Uh, nah, untuk yang satu lagi ini, misal ini saya baca di yang misal wazan tasrif sulasi mujarrad ini kan bab 1, 2, 3 itu yang madinya fa'ala semua ya fa'ala, fa'ala.
gitu di mudhari'nya ada yang yaf'ulu, ada yang yaf'ilu, ada yang yaf'alu. Ayo, betul. Nah, itu misal Ustadz tadi bilang khoroja, itu khoroja masuk ke yang 1, 2, 3 itu ada tandanya Ustadz, atau harus dihafal ya? Mm, mm, Kan mm. wazannya fa'ala semua tuh ya. Betul, betul. Ya, Ah, sekarang. Afwan, Said. Nah, ini yang sulasi mujarrad ini ya, ada fa'ala, fa'ila. Taib. Jadi begini. Jadi eh, kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab itu dia dia akan baku juga dalam harakatnya. Ya, ada yang kata kerja itu semuanya fathah, fathah, fathah seperti khoroja. Khoroja yakhruju. Khoroja fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yakhruju. Nah, nanti wazan yang serupa dengan itu, nanti wazan itu kalau wazan dengan kata fa'ala, teman-teman, itu ibaratnya sebagai apa ya, rumus dasarnya untuk memahami nanti semua kata kerja yang lain. Nanti semua kata kerja yang akan kita dapati seperti koro'a, koroja, jalasa, nanti kita tinggal kembalikan ke fa'alanya. Seperti itu. Jadi begini, jadi nanti yang kita lihat itu bukan fa'ala atau fa'ula atau fa'ila atau yaf'alu, yaf'ula, yaf'ila, enggak segitunya. Nanti kita kembalikan ke kata kerja yang ingin kita kita tasrifkan, misalnya seperti khoroja. Kalau kita buka kamus nanti khoroja kita dapati dia semuanya fathah fathah khoroja. Ada juga koroa koroa. Tapi ada fi'il lain yang dia nggak pakai itu, nggak pakai itu. Misalnya fi'il lain itu ada alima, ya kan? Wallahu alim, bukan alimun. Eh, ada fi'il alima ya'lamu, Allah ya'lamu. Mahfuz sudur, wallahu alimun bidzat. Ada fi'il apa? Alima. Lamnya kasrah, lamnya kasrah. Nah, bentuk harakat di tiap kata kerja itu dia udah baku, bukan kita yang mengubah. Ya, bukan kita yang mengubah. Kenapa khoroja bukan khorija atau khoruja? Enggak, dia memang datang dalam bentuk fathah, fathah, fathah. Kenapa alima bukan aluma, bukan alama? Dia seperti itu. Nah, nanti nanti baru kita urutkan, kita dapatkan kata kerjanya itu dengan alima, alima, alima. Nanti kita balikkan ke rumus wazannya, kita cari fa'ila begitu. Kalau kata kerja dapat khoroja, kita balikkan nanti ke rumusnya fa'ala. Dicari yang harakatnya sama. Baru nanti dia merunut setelahnya. Merunut setelahnya. Ya, nanti insya Allah Ta'ala sorof ini dia betul-betul layaknya eh, di awal itu kita kelihatan buram ya, untuk saking banyaknya dia. Seperti di materi ini pertama aja langsung wazan 35, tapi nanti dia akan sangat rapi, mengerucut satu persatu sampai dia nanti jadi rangkaian yang insya Allah, oh nanti paham konsepnya, oh seperti ini. Nah, insya Allah nanti dia mudah, makin mudah. Dia bukan makin lama makin sulit ilmunya ini, tapi makin lama makin mudah, makin mudah. Insya Allah taala. Amin. Baik, barakallahu fi Syukran Ustaz. afwan wa iyyakum. Fadal hal hunaka soal akhir, ada pertanyaan lain? Anda mau konfirmasi boleh Ustadz? Silakan konfirmasi. Silakan. Maksudnya soal penjelasan yang tadi Ah, maksudnya saya coba kok kasih apa kesimpulan dengan versi saya. ya, ya. Eh, Maksudnya artinya wazan ini semacam tools atau alat yang artinya Mhm. kemudian waktu ketika ada kata baru maka ya sepertinya begini. Misalnya contohnya kayak di akala. Akala itu kan maksudnya fi'il madi. Berarti ketika Ya. ada kata mau jadi fi'il madi rumusnya fatah, fatah, fatah. Mhm. Dan seterusnya. Kurang lebih wazan Mhm. seperti Ustadz. Dan wazan itu Betul.
Nah, Aha. dan wazan itu buat menentukan kata ini mau jadi masdar atau isim fa'il atau fi'il amr atau fi'il nahi, perintah, larangan. Seperti itu, Ustaz. Hmm. Ya, benar, benar. Jadi kita gunakan dua ini. Jadi eh, dia sebagai tools atau alat, tapi bukan satu arah. Bukan bukan kita tarik kata kerja lain itu dalam bentuk dia, tapi dia Hmm. ibarat kalau kalau eh, dia ibarat lingkaran, dia akan kembali. Dua-duanya saling tarik menarik, dua-duanya saling berpengaruh. Dalam artian apa? Kalau kita dapat kata baru, misalnya koroa, oh kita mau tahu Hmm. tasrif, kita ikutin rumusnya for seperti faala, faala ya faalu, faalan, failun, kan gitu. Koroa ya korou, eh, Quran atau Quranan dan seterusnya. Tapi juga sebaliknya. Kita dapati suatu kata kerja, misalnya ada syariba, ya, misalnya ada syariba meminum, syariba, bukan syaribanya yang kita ubah mengikuti wazan yang kita kenal, enggak, tapi kita apa? Tapi kita memahami memahami syariba tadi lewat wazan-wazan yang ada. Kita tinggal cari dari 35 wazan yang ada, syariba ini masuk yang mana. Maksud saya begitu. Jadi bukan kita tarik kata kerja yang ada untuk mengikuti pola dari wazan, tapi kita mencari dari 35 wazan ini, si kata syariba ini masuk di antara yang mana. Oh, kelihatan salah satunya, baru kita tinggal ikut. Jadi dia saling saling melengkapi, saling memudahkan untuk mengenalinya. Begitu. Ini tentang wazan Oh, tuh. Mhm. oke. Dalam eh, lanjut sedikit Ustadz. Berarti Hmm, dia selain bisa menentukan ini bentuknya apa dari sebuah wazan, berarti hmm. dia bisa misalnya, berarti dia juga bisa membongkar kata dasarnya atau asal usulnya apa. Betul, tepat tepat banget. Tepat banget. Berarti ya. Terkadang dalam kitab yang kita baca, ya kan, dalam kitab yang kita baca atau ucapan yang kita dengar, kan nggak selalu datang dalam bentuk madi kan gitu, atau mudhari. Misalnya kita dapetin di tulisan dia dia fi'il amr misalnya, fi'il amr. Berarti dengan wazan nanti mudah kita untuk tarik dia ke asalnya. Misalnya jalasa ya jelisu, duduk, ya jalasa duduk. Fi'il amarnya, kata perintahnya ijlis. Ketika kita membaca, kita dapat kata ijlis. Nah, nanti dengan wazan ini, teman-teman, dengan ilmu sorof ini, dari satu atau dari bentuk fi'il amarnya saja, dengan sorof ini, antum bisa mengetahui asal katanya. Oh, kalau dia ijlis, fi'il amar dengan wazan if'il, berarti ditarik lagi, nanti kedapatan fi'il madinya, jalasa ya jadi dengan wazan fa'ala ya fa'ilu. Nah, seperti itu. Nanti ketahuan semuanya dari fi'il madhi, mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, itu menjadi mudah. Menjadi mudah. Semuanya itu langsung kayak sepaket pemahamannya. Bukan hanya bukan hanya madhi, bukan hanya mudhari atau amr. Ketika nanti kita wazan ini atau sorof ini sudah hafal, kita akan paham layaknya mata rantai. Satu aja kita tahu semuanya udah dari ujung sampai akhir udah kebayang, ya, udah kebayang. Gitu. Kalau saya ingat pertama kali saya belajar di pondok tentang sorof ini, itu Ustadz kami nyuruh hafal dulu, hafal wazan tasrif nanti insya Allah di materi depan. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al, itu dihafal tiap kali pertemuan, dihafal sampai benar-benar di luar kepala. Nanti ketika membaca kitab, semua kata-kata yang dia dalam artian nyangkut ke salah satu wazan, wow, itu udah di luar kepala, jadi luar kepala. Jadi gitu, yang butuh ikhtiar insya Allah pelan-pelan, pelan-pelan ya. Yang penting nanti, yang penting kalau menurut saya di sini kita jangan kehilangan semangat ya. Jangan kehilangan semangat.
Karena memang nuntut ilmu ini jalannya panjang, seperti saya ucapkan di awal tadi, kita jangan jangan terbiasa dengan cara cara orang zaman sekarang ya, atau cara dunia ini bekerja ada aturan waktu. Kalau nggak selesai pukul sekian, kamu dinyatakan gagal kan? Kita selalu merasa seperti itu, ya, dengan aturan-aturan baku dari lembaga-lembaga baik sekolah atau tempat bekerja kita. Ini deadline-nya. Kalau tidak selesai, dinyatakan gagal. Kalau tidak bisa menjawab semuanya, tidak bisa memahami semuanya, dinyatakan gagal, tidak lulus. Nah, saat itu kan kita ngerasa seakan-akan kita nggak mendapatkan ilmu apa-apa. Padahal bisa jadi sudah cukup banyak faedah misalnya kita bisa dapatkan. Ya, insya Allah ta'ala. Allah. Hal min soal akhir, dulu apa? Hmm. Nah, ini ada Akhi Yusuf, baru bergabung ya pekan kemarin. Akhi Yusuf Salehin. Nah, Nah, masalah. Antum sebelumnya sudah belajar Nahwu Sorof? baru dasar-dasar Ustadz, baru sampai kalau nggak salah itu dari bab wazan itu. Antum asli mana? Antum Kabumi, asal dari mana? Kabumi Ustadz, Dari mana? Kabumi. Sukabumi. Antum sebelumnya pernah pesantren? Pernah mondok? Alhamdulillah sekarang masih berjalan. Oh, lagi lagi nyantri antum atau lagi Ya, kuliah? lagi ngantri. Lagi nyantri. Usia Ya, berapaan? 23 Ustadz. Salah. Soalnya nah lihat khot antum ini kayaknya khotnya mantan santri atau ya mungkin Alhamdulillah nah. ya di sini juga sambil ngajar anak-anak sekolah agama Ustadz. Oh Anak gitu. kecil. Jadi udah biasa nulis di board seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, berarti ini ya dalam artian sambil mengajar ya belajar. Nah, Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini saya khawatirnya ini kalau khot seperti ini apakah saya khawatirnya kayak oh, salah satu mahasiswa di Libya misalnya kok ikut ikut bisa lagi kan begitu. ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Wafaqakallah. Amin. Nah, ya, Taib, kalau tidak ada pertanyaan, yang penting nanti metode belajar kita semua itu kan di grup dikirimi dalam 3 bentuk ya, dalam atau 4. Ada audio, ada bacaan, ada animasi, ya, dan ada bahkan itunya apa? Ada yang lebih senang membaca, ada kalau bisa antum ulang 1 sampai 3 kali dengan metode yang beda-beda. Pertama dengan baca dulu, atau dengan video dulu, atau dengan audio dulu. Ya, penting digabungkan semuanya karena memang tujuannya kenapa kalau antum pernah dengar kenapa guru-guru Al-Quran, para masyayikh itu selalu menekankan kepada santri-santri murid baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itu nggak boleh menghafal Al-Quran itu bacanya dalam hati, harus keluar suara, dan harus matanya membaca mushaf. Agar apa? Agar semuanya itu terpadu. Mata melihat, telinga mendengar suara sendiri, lidah mengucapkan suara. Jadi 3 hal itu disatukan, itu menjadikan memori atau hal yang dihafalkan, dipahami itu lebih menancap. Berbeda jika membaca dalam hati, atau jika mendengar saja, atau bisa membaca saja. Baik, nah itu sedikit penutupan dari saya sebagai tip-tip untuk mau belajar dan mempelajari ilmu ini. Barakallahu fiikum jami'an. Kita cukupkan pertemuan muhadharah pekan kelima ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum jami'an. Syukran ala hudurikum wa wafaqakumullah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.